Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang apa itu komunikasi. Jadi, definisi komunikasi menurut Hemstreet dan Beatty dalam Purwanto 2006, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Di sini, batasan dari pengertian interaksi adalah ada yang dinamakan dengan hubungan timbal balik melalui suatu sistem simbol-simbol, sinyal maupun perilaku dan tindakan yang pada akhirnya tiba pada saling pengertian atau adanya respon dari pihak komunikan. Menurut Rogers dalam diri, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Sekarang kita masuk pada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Priyatna dan Elvinaro, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, institusi dengan institusi, yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit atau laba. Di sini, pengertian daripada komunikasi bisnis yaitu bisa secara komunikasi verbal dan juga bisa secara nonverbal yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh profit atau laba. Adapun manfaat dari komunikasi yang efektif terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, pemecahan masalah lebih cepat. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih mantap. Yang ketiga, produktivitas lebih meningkat. Yang keempat, arus kerja lebih mantap. Yang kelima, hubungan bisnis lebih kuat. Yang keenam, bahan promosi lebih jelas. Yang ketujuh, citra profesional lebih meningkat. Yang kedelapan, respon stakeholder lebih meningkat. Jadi, jika komunikasi ini berjalan dengan efektif, maka banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dalam dunia bisnis. Selanjutnya, karakteristik komunikasi yang efektif. Jadi, adapun karakteristik atau ciri-ciri dari komunikasi yang efektif, yang pertama, praktis. Praktis artinya memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Yang kedua, faktual. Faktual artinya berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Yang ketiga, padat. Padat artinya mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Jadi, hanya inti-intinya saja yang ingin disampaikan. Yang keempat, jelas. Artinya, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Dan yang terakhir adalah persuasif. Persuasif artinya mengungkapkan manfaat bagi penerima
yang memberikan respons sesuai dengan cara pengirim inginkan. Selanjutnya, gambar proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Setelah pengirim menyampaikan informasi yang untuk dibagikan kepada komunikan, maka langkah kedua, langkah ketiga, dan keempat sampai kelima diolah oleh si komunikan yang dimana nantinya penerima mengirim umpan balik. Jadi umpan balik juga perlu disandingkan, dikirim, dan diartikan. Jadi kalau misalnya si komunikan telah mengolah ataupun telah memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator, maka akan terjadi umpan balik atau respon terhadap informasi yang telah disampaikan. Adapun tujuan daripada komunikasi yaitu yang pertama, efek dari proses komunikasi dapat seperti menjadi tujuan komunikasi atau sebaliknya. Maksudnya di sini, jika komunikasi benar-benar berjalan dengan baik, maka tujuan daripada komunikasi tersebut dapat tercapai. Juga sebaliknya, jika tidak benar-benar dipahami atau tidak ada yang namanya respon dari keduanya, maka tujuan dari komunikasi tidak tercapai. Secara umum, tujuan komunikasi meliputi yang pertama, perubahan sikap atau attitude change. Yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change. Yang ketiga, perubahan perilaku atau behavior change. Dan yang keempat adalah perubahan sosial atau social change. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi, yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi melalui peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi integratif berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi, baik formal maupun informal, yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk dasar komunikasi. Komunikasi pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Adapun perbedaan dari yang keduanya, yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa yang baik secara tertulis atau lisan. Jadi komunikasi verbal di sini bisa dalam bentuk tertulis ataupun lisan atau langsung disampaikan. Contohnya, yang pertama, membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain. Jadi di sini bentuknya tertulis. Yang kedua, seorang presenter membawakan acara musik di stasiun televisi. Jadi komunikasi di sini berbentuk lisan. Dan yang ketiga, seorang wartawan menulis berita atau opininya di surat kabar. Komunikasi dalam bentuk tertulis. Dan yang terakhir adalah seorang manajer menelepon bawahannya. Jadi komunikasi verbal di sini berbentuk lisan. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya
Ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata, terucap, dan tertulis. Jadi di sini kalau dia komunikasi nonverbal berbeda dengan komunikasi verbal. Kalau tadi komunikasi verbal dia bisa berbentuk tertulis dan juga listen. Sedangkan kalau dia komunikasi nonverbal, dia seorang komunikator menyampaikan pesan tanpa kata, terucap, dan tertulis. Jadi di sini komunikasinya bisa berbentuk simbol-simbol, gerak-gerik, atau raut muka. Komunikasi nonverbal memiliki sifat yang pertama, kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari. Yang kedua, spontan dalam hal penyampaian pesan. Yang ketiga, efisien. Yang keempat, sahih atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Jadi, penyampaian komunikasi nonverbal ini bagi sebagian orang yang kurang memahami, maka penyampaian pesannya sulit dipelajari. Menurut Albert M. dalam Sutisna Dewi menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan yang bersumber dari pembicaraan oral hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi wajah. Selanjutnya, etika berkomunikasi. Menurut Wolf dan Thiel, komunikasi yang beretika terdiri dari semua informasi yang relevan, benar secara akal sehat, dan tidak menipu dengan cara apapun. Yang kedua, komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, untuk memastikan komunikasi bisnis yang etis harus melibatkan 3 elemen. Yang pertama, individu yang beretika. Yang kedua, kepemimpinan perusahaan yang beretika. Yang ketiga, kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan etis. Jadi, dalam suatu komunikasi, baik itu komunikasi bisnis, sangat dibutuhkan yang namanya etika. Baik itu etika karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan karyawan, maupun etika daripada karyawan kepada teman bisnis ataupun orang yang akan membeli daripada barang dan jasa yang kita jual. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan tentang dasar-dasar komunikasi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi di dunia kerja atau dunia bisnis. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.